Adapun yang menjadi informan kami yaitu Pendeta Alsesius Silaban, di mana beliau adalah pendeta ke-10 HKBP Pansur Napitu. Kemudian yang menjadi topik perbincangan kami adalah sejarah gereja HKBP dan juga sejarah agama Kristen di desa Pansur Napitu. Sebelum agama Kristen masuk ke desa Pansur Napitu, penduduk Pansur Napitu masih menganut kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang pada zaman dahulu. Kemudian Pansur Napitu mengalami perubahan yang sangat besar sejak Nommensen masuk ke Said Nihuta. Kemudian ia bergerak hingga perkembangan Injil semakin merata di sana. Lalu kemudian ia memanggil temannya yang bernama Peter Johansen. Ketika mereka pergi ke Said Nihuta, di sana mereka mempelajari bahasa Batak dan kemudian mempelajari budaya Batak yang ada di sana. Setelah itu, kemudian Johansen bergerak ke daerah Huta Galung, Simorangkir, Sitompul, dan hingga pada akhirnya ia sampai di Pansur Napitu. Pada saat Johansen telah tiba di Pansur Napitu, banyak masyarakat yang tidak merasa aman dan sangat terganggu dengan keberadaannya. Kemudian masyarakat Pansur Napitu berniat untuk mengusirnya. Namun salah satu seorang raja yang ada di sana membiarkan Johansen untuk tetap tinggal di daerah Pansur Napitu. Namun dengan syarat, Johansen harus tinggal di Sungai Nabulbas. Sungai Nabulbas saat ini berada tepat di belakang rumah Amang Pendeta Alsesius Silaban. Dan Sungai Nabulbas ini pada zaman dahulu dikenal sebagai tempat parbegu atau biasa dikenal dengan tempat keramat, di mana masyarakat pada zaman dulu melakukan mamele bego atau biasa disebut dengan persembahan berhala kepada nenek moyang. Kemudian hal menarik yang diceritakan oleh Amang Pendeta Alsesius Silaban adalah pada saat Johansen menyebarkan Injil, dia tidak sendirian, tetapi dia dibantu oleh seorang yang buta, petunjuk jalan bagi Johansen. Bagaimana mungkin seorang yang buta menunjukkan jalan kepada orang yang mampu melihat? Hal ini membuktikan betapa besarnya kuasa Tuhan atas Johansen untuk menyebarkan Injil di desa Pansur Napitu. Saat itu setelah setahun berlalu, Johansen belum membuahkan hasil. Hingga lewat dari setahun akhirnya dia membuahkan hasil dan mencuri perhatian desa Pansur Napitu. Lalu kemudian Johansen membaptis beberapa orang yang ada di desa Pansur Napitu. Hari itu dijadikan sebagai hari lahirnya HKBP pada bulan Maret tahun 1867. Kemudian Johansen juga membentuk atau mendirikan tempat pendidikan yang bernama seminarium. Tujuannya adalah supaya desa Pansur Napitu memiliki ilmu. Karena menurutnya tanpa pendidikan, desa Pansur Napitu akan sulit menerima ajaran-ajarannya. Perlu diketahui bahwa sebelum Johansen mendirikan seminarium, awalnya mereka disebut dengan sekolah perdalan-dalan, di mana mereka selalu berpindah-pindah tempat dalam mengajarkan ilmu serta menyebarkan firman Tuhan. Namun pada tahun 1901, seminarium dipindahkan ke Sipaholon dengan alasan tempat yang tidak memadai lagi. Setelah kami berbincang-bincang mengenai sejarah gereja dan juga agama Kristen di desa Pansur Napitu, tidak lupa juga Amang Pendeta Alsesius Silaban menceritakan tentang antusias masyarakat Pansur Napitu. Beliau mengatakan bahwa antusias masyarakat desa Pansur Napitu ketika mengikuti kegiatan gereja dan juga beribadah ke gereja masih terbilang minim. Mereka membuktikan dengan mendata jumlah jemaat gereja, di mana di sana jumlah jemaat gereja sekitar 540 kakak. Namun yang sering bergereja yang mereka data hanya berkisar 600 sampai 700 orang saja. Lalu kemudian perlu diketahui bahwa Pendeta Alsesius Silaban masih baru menjabat sekitar kurang lebih 1 tahun di desa Pansur Napitu. Pendeta Alsesius Silaban berharap agar kiranya antusias masyarakat desa Pansur Napitu semakin tinggi ketika mengikuti kegiatan gerejawi dan juga beribadah ke gereja. Karena mengingat bahwa HKBP Pansur Napitu telah berdiri 150 tahun. Artinya, dalam 150 tahun bukan waktu yang singkat untuk memperjuangkan dan mendirikan gereja HKBP Pansur Napitu dan juga membentuk agama Kristen Protestan di desa Pansur Napitu. Sampai di sini informasi tentang perkembangan serta sejarah agama Kristen di desa Pansur Napitu. Apabila kami memiliki banyak kekurangan informasi ataupun kesalahan dalam pengucapan, kami memohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan shalom.